Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ini tutorial pengisian instrumen fasilitasi pembentukan WW. Pertama-tama Bapak Ibu klik link yang di-share oleh panitia. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke link Google Form. Nah, di sini terlihat judulnya kuesioner monitoring fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widya Karya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah. Nah, tinggal diikutin perintahnya. Di sini ada identitas kelompok, nama Wanawiyata Widya Karya. Di sini saya isikan nama Wanawiyatanya KTH Abata Sukses Selalu. Kemudian di atas ini ada tanda bintang merah, itu artinya data ini harus diisi. Jadi kalau kita belum isi data ini nggak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian di sini di pertanyaan kedua ada komoditas usaha unggulan. Komoditas ini komoditas unggulan aja, misalkan KTH Bapak itu komoditasnya ada banyak, ada madu, ada aren, tapi komoditas unggulannya itu madu, jadi yang ditulis madunya aja. Kemudian di sini ada alamat, isinya nanti ada nama jalan, kemudian nama desa, terus kecamatan sampai kabupaten. Terus di scroll lagi ke bawah, misalkan provinsinya saya pilih Aceh. Setelah itu nama ketua Wanawiyata Widya Karya. Di sini saya ketikkan nama saya, Minggus, kemudian nomor HP-nya. Oke, lanjut sebelah kiri ini ada tombol next, tinggal diklik. Kemudian nanti diarahkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini apakah Anda sudah mengikuti sosialisasi fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widya Karya? Oke, tinggal di checklist klik ya. Kemudian ini juga silakan dibaca. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan penyusunan rencana kegiatan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widya Karya, apakah Anda sudah memahami sepenuhnya materi yang disampaikan? Nah, kemudian Bapak Ibu klik jika iya, jika tidak, tidak. Ini saya anggap sudah paham semua. Kemudian apakah dana fasilitasi sudah masuk? Oke, klik lagi yes. Terus klik next. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan realisasi alokasi dana fasilitasi yang sudah dipergunakan untuk kegiatan pembentukan WW sampai dengan saat ini. Jadi realisasi alokasi dana fasilitasi yang sudah digunakan. Kemudian di sini ada rencana jumlah pelatihan pengelola. Misalkan di proposal yang Bapak Ibu kirim, rencana jumlah pelatihan pengelolanya diusulinnya berapa? Di sini misalkan taruhlah 1 juta. Ini angka ini cuman simulasi aja ya Bu. Sini saya tulis 1 juta. Nah, kemudian dari rencana yang 1 juta itu yang sudah direalisasikannya berapa? Misalkan baru 200. Ntar kita klik aja di sini. Oke, kemudian di sini lampirkan bukti foto kegiatannya. Di sini foto-foto buktinya itu bisa berupa kwitansi, bisa berupa barang jenis yang dibeli, banyak macamnya. Nah, kemudian Bapak tinggal klik add file. Bapak Ibu tinggal klik add file, nanti diarahkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik select file from your device di galerinya. Kemudian pilih dokumen, ditunggu dulu sampai muncul. Saya ambil contoh, saya klik yang ini. Ini cuman untuk simulasi aja ya. Kapasitas yang kita berikan itu satu file 10 Mbps, dan kemudian jumlah file yang bisa diupload itu sebanyak 5 file. Terus file yang bisa diupload cuman berbentuk JPG. Kemudian Bapak klik upload. Oke, setelah proses upload selesai, di sini ada keterangan, nanti biasanya di sini ada nama filenya di yang warna merah itu. Kemudian klik next buat ke pertanyaan berikutnya. Kemudian di sini kelengkapan kesekretariatan. Contoh, misalkan bisa papan nama Wanawiyata Widya Karya, papan informasi, buku, dan lain-lain. Nah, di sini
rencana jumlah kegiatannya dalam bentuk rupiah, misalkan dianggarkan ada 700.000. Dari 700 itu yang sudah direalisasikan sebesar 500 seumpamanya. Kemudian lampirkan file bukti laporan lagi. Sama ya, ini prosesnya sama. Kemudian upload. Oke, untuk ke pertanyaan berikutnya klik tombol next lagi. Jadi tinggal dibaca aja pertanyaannya apa, dijawab nanti sampai selesai. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Dari total anggaran yang sudah dipergunakan atau direalisasikan, berapa yang sudah dibuatkan SPJ? Jadi, yang tadi Bapak Ibu isikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu kan ada duit total keseluruhannya yang sudah dikeluarkan. Nah, dari total duit yang sudah dikeluarkan itu yang sudah di SPJ-kan gitu. Jadi yang file-file berkas-berkas SPJ-nya sudah beres, ada berapa gitu. Jadi tinggal diisi di sini SPJ-nya, misalkan total pengeluaran duit yang sudah terpakai itu misalkan ada 15 juta. Tapi yang baru kita buatkan SPJ-nya itu cuma 5 juta. Ya udah nggak apa-apa ditulis di sini 5 juta. Oke, terus dari total anggaran yang sudah dibuat SPJ, artinya ini yang 5 juta tadi. Berapakah pajak yang harus dibayarkan? Seumpama dari 5 juta itu pajaknya ada 500.000. Berarti kita klik di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika pertanyaan sebelumnya artinya pajak yang harus dibayarkan itu 500.000, berapakah pajak yang sudah dibayarkan? Jadi 500.000 ini kan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, terus posisi sekarang ini pajak yang sudah dibayarkan dari 500 yang seharusnya 500.000 itu berapa? Misalkan posisi sekarang nih kita belum bayar pajak sama sekali gitu. Ya udah tulis aja di sini 0. Yang penting jangan kosong. Misalkan di sini 0, nggak apa-apa ditulis 0. Kemudian permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan fasilitasi. Nah, Bapak Ibu bisa tulis nih permasalahan yang ada di sini apa aja nih selama pelaksanaan fasilitasi. Itu semua nanti diisi. Nah, misalkan kasus ini saya contoh tidak ada masalah gitu. Kemudian kalau udah selesai, klik submit. Jadi submit ini tandanya proses isi formulir ini udah selesai. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau dirubah lagi, Bapak Ibu tinggal klik submit. Tunggu loading. Nah, misalkan udah selesai, nanti di sini ada keterangan sedikit, ada keterangan di sini. Your response has been recorded. Jadi artinya isian formulir Bapak sudah tersimpan di database kami. Gitu ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.